Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nono Susno Adi. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana membuktikan bahwa gradien itu adalah koefisien arah pada sudut dua garis dari persamaan-persamaan garis lurus. Nah, untuk itu perlu adanya beberapa contoh soal. Para pemirsa, perhatikan contoh soal yang pertama ini, bagaimana membuat garis yang sejajar, yaitu garis P sejajar garis Q, dengan syarat gradiennya harus sama. Contohnya yaitu, tentukan sebuah persamaan melalui titik A 2,3 terhadap garis yang sejajar dengan persamaan 4x min 8y min 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa Anda lihat bagaimana mencarinya melalui sebuah titik yang sejajar dengan gradien yang sama. Hasil akhirnya yaitu y min 2x plus 7 sama dengan 0. Jadi persamaannya y min 2x plus 7 sama dengan 0 itu sejajar dengan garis min 8x plus 4y min 6 sama dengan 0. Contoh yang kedua ini, tentukan persamaan garis melalui titik koordinat B yaitu 4,1 tegak lurus terhadap garis 3x min y plus 7 sama dengan 0. Nah, caranya cari dulu gradiennya. Ini ketemu gradiennya M1 sama dengan 3. Dari contoh soal yang ada ini, Anda bisa melihat cara menjawabnya. Dan soal yang kedua, bagaimana agar supaya M1 kali M2 ketemu min 1. Nah, ternyata M2-nya ketemu min sepertiga. Masukkan ke persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 dengan koordinatnya B 4,1. Maka didapat persamaan yang baru yaitu X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Jadi persamaan grafiknya 3X min Y plus 7 sama dengan 0 itu tegak lurus dengan X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Karena yang pertama M1 sama dengan 3, M2-nya ketemu min sepertiga. Ini kalau dikalikan ketemu M1 kan M2 selalu sama dengan min 1. Disinilah yang akan kita buktikan bahwa garis P sejajar garis Q, maka M1 sama dengan M2. Jadi kalau gradiennya sama, maka garis itu sejajar. Kalau gradiennya dikalikan, M1 kali M2 sama dengan min 1, maka garis itu saling tegak lurus. Untuk membuktikan M1 sama dengan M2, jika dua garis itu sejajar, dan M1 kali M2 sama dengan min 1 pada dua garis yang saling tegak lurus, maka itu diperlukan yaitu menentukan sudut dari dua garis yang bisa dilihat pada gambar ini, di mana melalui titik A dan C dapat dibuat garis P. Demikian pula melalui titik-titik B dan C sebagai titik koordinat dapat dibuat garis Q. Nah, titik B dan C ini kolinear, demikian juga A dan C juga kolinear pada garis P. Anda bisa melihat keterangan di sini, garis P tadi dibentuk oleh titik A dan C. Garis Q dibentuk oleh titik koordinat B dan C. Persamaan garis P indektif dengan Y1 sama dengan M1X plus N1. Sedangkan persamaan garis Q-nya, Anda bisa melihat juga, yaitu indektif dengan Y2 sama dengan M2X plus N2. Kemudian bagaimana untuk menentukan sudut yang dimaksud dari dua garis tadi? Nah, sudut yang dimaksud dari dua garis tadi itu adalah sudut gamma. Kemudian sudut yang lain yang bagaimana? Nah, alfa itu adalah sudut antara garis P dan simbol X. Sehingga dari alfa itu terbentuk tangan alfa yang merupakan koefisien arah sebagai M1. Demikian pula sebagai koefisien arah yang kedua adalah sudut beta sebagai tangan beta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar selanjutnya. Perhatikan pada sudut pada segitiga ABC. Nah, sudut A ini kan sudut lurus, di mana theta tambah alfa sama dengan 180 derajat. Sehingga besarnya sudut alfa di sini adalah sama dengan 180 derajat dikurangi theta. Demikian pula, sudut beta ditambah gamma sama dengan 180 derajat dikurangi theta. Jadi, alfa itu sama dengan beta ditambah gamma.
Atau jika alfa dikurangi beta sama dengan gamma. Dengan demikian, sudut gamma itu adalah alfa dikurangi beta. Telah cukup jelas tadi disampaikan bahwa besar sudut garis P dan garis Q itu adalah sama dengan gamma, yang nilainya sama dengan alfa min beta. Jadi kalau begitu, tangan gamma itu adalah sama dengan tangan alfa min beta. Ya sama dengan tangan alfa min tangan beta per dalam kurung 1 plus tangan alfa tangan beta. Kalau begitu, tangan 0 derajat nilainya 0. Dengan demikian M1 min M2 sama dengan 0. Jadi kalau begitu M1 sama dengan M2. Nah, ini akan saja manakala sudutnya sama dengan 0 derajat. Berikan garis P tegak lurus garis Q, berarti sudut gamma 90 derajat. Dengan demikian, tangan 0 derajat kan tak terhingga. Penyebab tak terhingga karena penyebabnya sama dengan 0. Jadi di sini 1 tambah M1 kali M2 sama dengan 0. Dengan demikian, perkalian M1 M2 sama dengan 1 untuk garis P tegak lurus garis Q. Dengan demikian, kesemuanya maka terbuktilah apa yang ditanyakan. Ini untuk garis Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment.